dirimu. Kamu hamil, gendut, dan gak bisa ngurus dirimu sendiri. Pergi dari rumah ini. Kita udah muak lihat muka lu yang jelek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu aku sedang hamil 9 bulan. Perutku yang besar membuat tubuhku lemah saat itu. Tapi ternyata aku tak tahu bahwa hatiku lebih lemah lagi. Suamiku yang sudah lama berubah dingin. Setiap malam saat pulang larut, ia tak pernah sekalipun menatapku dengan cinta. Hingga suatu pagi, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saat dia berselingkuh dengan seorang wanita yang lebih muda. Hal itu membuat aku menangis dan hatiku sangat sakit. Namun yang lebih menyakitkan lagi, saat aku meminta pembelaan dari ibu mertuaku. Ia justru berdiri membela suamiku bersama selingkuhannya. Dengan nada keras, mertuaku berkata kepadaku, di depan suamiku yang sedang bersama selingkuhannya. "Kamu memang gak pantas buat anakku. Lihat dirimu, kamu hamil, gendut, dan tak bisa mengurus dirimu sendiri." Perkataan itu membuatku sangat sakit lagi, hingga membuat air mataku terjatuh. Bahkan, belum sempat aku bicara, selingkuhan suamiku tega menyiramkan sebotol air tepat di atas kepalaku. Lalu kalimat yang tak pernah kulupakan keluar dari mulut suamiku saat itu. "Pergi dari rumah ini. Aku muak lihat mukamu yang jelek itu." Dengan perut besar dan tubuhku yang lemah, aku berjalan keluar rumah itu tanpa tahu arah. Hingga 1 tahun kemudian, saat aku bertemu kembali dengan mereka bertiga. Mereka hanya bisa memohon ampun kepadaku atas apa yang telah mereka perbuat 1 tahun yang lalu. Teman-teman semuanya, sebelum saya mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Nadia, usia 27 tahun. Sudah 9 bulan aku mengandung anak dari lelaki yang dulu begitu kucintai, Rizal. Tapi belakangan, cinta itu terasa seperti beban yang makin hari makin menusuk dada. Rumah ini dulu terasa hangat, dindingnya penuh tawa. Tapi kini, setiap kali langkah kaki Rizal terdengar dari depan pintu, yang kurasakan hanyalah gugup dan takut. Ia jarang pulang tepat waktu, dan bila pulang pun selalu dengan wajah masam. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap perutku yang semakin besar. Kupeluk lembut tubuhku sendiri, mencoba menghibur diri. "Nak, sabarlah ya, sebentar lagi ayahmu pasti berubah." Tapi entah kenapa, kata-kata itu justru membuat dadaku semakin sesak. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di halaman. Aku berdiri perlahan, menahan perut yang berat. Tapi bukan hanya Rizal yang keluar dari mobil itu. Ada seorang wanita muda mengenakan gaun ketat, rambut panjangnya terurai, wajahnya penuh riasan. Mereka tertawa, mesra. Langkahku goyah. Aku berdiri di depan pintu, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Rizal menatapku dengan dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wanita itu, Vina, sekretarisnya di kantor, justru menatapku sambil tersenyum sinis. "Mas, ini apa?" Suaraku bergetar. Rizal mendengus. "Jangan drama, Nat. Aku sudah bosan sama kamu." Aku terpaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. "Mas, aku ini istrimu. Aku sedang hamil anakmu," kataku dengan air mata yang jatuh deras. Vina mendekat dengan langkah angkuh. "Justru itu masalahnya," katanya pelan, namun penuh racun. "Kau cuma bikin hidup Rizal terikat. Perempuan seperti kamu mestinya tahu diri." Belum sempat aku menjawab, suara langkah kaki lain terdengar dari dalam rumah. Ibu mertua, Bu Wati, keluar sambil melipat tangannya di dada. Wajahnya tampak kesal. "Sudah, Rizal, jangan layani perempuan ini. Aku tahu dari dulu dia cuma bawa sial," katanya dingin. Aku tertegun.
Bu, aku ini istrinya. Dan itu kesalahan terbesar anakku. Balasnya cepat. Aku menatap Rizal, berharap ia menengahi. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan penuh benci. Lalu Vina mengambil botol air mineral dari tasnya, membuka tutupnya dengan senyum licik, dan sebelum sempat aku mundur, air dingin itu disiramkan ke kepalaku. Airnya mengalir dari jilbab ke wajahku, membasahi bajuku yang longgar, membuat tubuhku menggigil. Rizal malah berteriak, "Pergi dari rumah ini, aku muak lihat kamu, dasar perempuan tak tahu diri." Aku menunduk, tangan gemetar di atas perutku. Air mata bercampur air siraman itu. Bu Wati hanya berdiri di samping mereka, melipat tangan seolah semua ini pantas terjadi. Dan Vina tertawa. Aku melangkah mundur perlahan. Tak ada yang menahan, tak ada yang peduli. Hujan air mata dan rasa sakit mengiringi langkahku keluar dari rumah itu. Kakiku gemetar, tapi aku tetap berjalan. Di halaman, aku menoleh sekali lagi. Rumah yang dulu jadi tempatku bermimpi kini hanya tampak seperti dinding kosong tanpa jiwa. Aku menatap langit, menahan sesak di dada. Ya Allah, bisikku lirih. Jika ini jalanmu, aku akan terima. Tapi izinkan aku bangkit. Aku tidak ingin anakku lahir di dunia ini dengan air mata ibunya sebagai sambutan. Angin sore berhembus pelan. Aku berjalan pergi, meninggalkan semuanya di belakang. Aku tidak tahu harus kemana, tapi yang aku tahu, aku tidak akan kembali lagi dengan kepala tertunduk. Malam itu, aku berjalan tanpa arah. Perutku terasa berat, langkahku goyah, dan dinginnya angin malam menusuk sampai ke tulang. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menemani langkahku. Aku tak tahu harus kemana. Rumah orang tuaku sudah lama dijual setelah ayah meninggal, dan ibu menikah lagi di luar kota. Aku sendirian, benar-benar sendirian. Setiap langkah terasa seperti beban, air mata tak lagi bisa kutahan. Bagaimana bisa suami yang dulu bersumpah melindungiku, kini justru membuangku saat aku sedang mengandung anaknya. Dan yang lebih menyakitkan, ibu mertuaku, yang dulu kupanggil ibu, ikut mengusirku seolah aku ini hina. Aku berhenti di depan sebuah warung kecil yang sudah tutup. Kuturunkan tubuhku perlahan ke lantai terasnya yang dingin. Kupeluk perutku, kucium lembut sambil berbisik, "Nak, maafkan ibu ya, hanya ini yang bisa ibu lakukan malam ini." Hujan rintik turun perlahan. Aku menengadah ke langit, membiarkan butir-butirnya jatuh di wajahku. Tapi di tengah rasa sakit itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika Allah memberiku umur panjang, aku akan bangkit. Aku akan hidup bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan yang disakiti bisa berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Beberapa menit kemudian, seorang wanita tua yang membawa payung lewat di jalan itu. Ia berhenti saat melihatku. "Nah, kamu kenapa duduk di sini? Sudah malam, dingin begini," katanya dengan suara lembut. Aku menatapnya, mataku sembab. "Saya diusir, Bu." Tidak punya tempat tinggal, wanita itu terdiam, lalu menatapku dari atas sampai bawah. Ia melihat perutku yang besar, lalu menghela napas panjang. "Masya Allah, kamu hamil? Mari ikut ibu saja. Rumah ibu kecil, tapi hangat." Tanpa pikir panjang, aku mengangguk. Aku hanya ingin istirahat, hanya ingin tempat untuk bernaung malam ini. Wanita itu membawaku ke rumahnya, sebuah rumah sederhana di pinggir gang kecil. Dindingnya dari papan, tapi suasananya damai. Ia menyiapkan segelas susu hangat dan selimut. "Namamu siapa, Nak?" "Nadia, Bu." "Nama ibu?" "Bu Sumarni." "Anggap saja rumah ini rumahmu juga." Malam itu aku tidur di atas tikar, tapi rasanya jauh lebih nyaman daripada ranjang empuk di rumah mewah yang dulu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang. Keesokan paginya, Bu Sumarni menatapku sambil tersenyum. "Nak, Allah tidak akan memberi ujian tanpa alasan. Kamu kuat, Ibu yakin.
Tapi mulai besok, kamu harus bangkit. Jangan biarkan mereka menang. Kalimat itu seperti bara kecil yang menyala di dadaku. Aku berjanji, mulai hari itu aku tidak akan menangis lagi. Karena Rizal, Vina, atau Buati. Aku akan membangun hidupku dari nol. Hari demi hari, aku mulai membantu Bu Sumarni berjualan di pasar. Meski tubuhku besar karena hamil, aku tetap memaksakan diri. Kadang aku kelelahan, kadang hampir pingsan. Tapi setiap kali merasakan tendangan kecil dari bayiku, aku tersenyum. Ia adalah alasan aku tetap hidup. Waktu berjalan cepat. Sebulan kemudian, aku melahirkan. Tangisan bayi itu memecah malam sunyi di rumah kecil kami. Bu Sumarni menatapku sambil mengusap keringat di dahiku. Lihat anakmu sehat, nak. Allah sayang padamu. Aku menatap wajah kecil itu dengan air mata yang menetes lembut. Aku akan membesarkanmu dengan cinta, nak. Dan kelak kau akan tahu, ibumu pernah jatuh, tapi tidak pernah menyerah. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Air yang dulu disiramkan Vina di kepalaku bukan tanda akhir. Ternyata itu adalah awal dari kisah baru. Kisah yang akan membuat mereka bertiga berlutut malu di hadapanku suatu hari nanti. Pagi itu, cahaya matahari masuk dari celah jendela kayu rumah kecil Bu Sumarni. Anakku yang baru berusia seminggu tidur pulas di pangkuanku, sementara aku duduk di lantai sambil menatap wajahnya dengan perasaan haru. Kupandangi tangan mungil itu, dan di dalam hati aku berjanji, aku akan jadi ibu yang kuat, sekuat apapun badai hidup yang datang. Bu Sumarni masuk membawa sepiring nasi dan sambal tempe. Makannya yang banyak, Nat. Kamu butuh tenaga buat nyusuin anakmu, katanya lembut. Aku tersenyum, menerima piring itu. Terima kasih banyak, Bu. Saya nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ada ibu beliau hanya mengusap bahuku. Sudahlah, ibu tahu rasa sakitmu, tapi jangan biarkan luka itu mengikatmu. Kamu masih muda, masih bisa mulai lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Setiap kali aku merasa sedih, aku mengingatnya. Dan perlahan, aku mulai belajar berdiri sendiri. Beberapa minggu setelah melahirkan, aku mulai ikut Bu Sumarni ke pasar, membantu berjualan sayur. Aku membawa anakku di gendongan, sementara tanganku menata sayuran dengan hati-hati. Awalnya orang-orang memandangku aneh. Beberapa ibu-ibu bergosip pelan. Kasihan ya, masih muda udah ditinggal suami pas hamil. Aku pura-pura tak mendengar. Aku hanya fokus pada daganganku. Hari demi hari, aku belajar tentang pasar, tentang harga sayur, tentang cara menawar. Ternyata, dunia ini tidak sesempit rumah yang dulu kupikir akan jadi surga. Dunia lebih luas, dan di luar sana masih banyak orang baik yang mau menolong tanpa menghakimi. Suatu hari, di tengah kesibukan pasar, datang seorang pria tua yang membeli sayur dari lapakku. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana bahan. Tapi dari caranya bicara, terlihat bahwa ia bukan orang biasa. Harga sayurmu segar dan rapi ditata, nak. Kamu sendiri yang menanam. Aku tersenyum sopan. Belum, Pak. Tapi saya ingin belajar menanam sendiri supaya bisa jual lebih murah. Pria itu mengangguk pelan. Kalau begitu, datanglah ke tempat saya besok. Saya butuh orang yang telaten bantu di kebun. Bayarannya cukup buat hidup kamu dan anakmu. Aku terkejut, tapi juga ragu. Bapak serius? Ia tersenyum. Saya serius. Nama saya Pak Harun. Hari itu menjadi awal baru. Keesokan harinya, aku datang ke kebunnya. Sebidang tanah luas di pinggiran kota dengan rumah kecil di tepinya. Pak Harun mengajariku cara menanam, menyiram, dan merawat tanaman. Tiap sore, aku pulang dengan tubuh lelah tapi hati tenang. Bulan demi bulan berlalu. Dari kebun itu, aku belajar tentang bisnis kecil-kecilan. Aku mulai menjual hasil panen ke pasar dengan kemasan sederhana dan nama baru yang kutulis sendiri, Segar dari Nadia. Bisnis kecil itu mulai dikenal. Orang-orang suka karena produknya bersih dan rapi. Beberapa penjual lain bahkan ingin ikut menitipkan dagangannya padaku.
Aku tak pernah menyangka, dari tempat yang sederhana seperti kebun itu, aku akan menemukan jalan menuju kehidupan yang sama sekali baru. Suatu sore, Pak Harun duduk di kursi bambu, sambil menatapku menimbang sayur. "Nadia, kamu tahu nggak kenapa saya bantu kamu?" Aku menatapnya bingung, karena waktu muda saya juga pernah kehilangan segalanya. Tapi justru dari kehilangan itu, saya belajar cara memulai. Aku hanya diam, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Harun melanjutkan, "Kamu punya jiwa pantang menyerah. Ingat kata saya, Nat, suatu hari nanti orang-orang yang pernah menginjakmu akan menunduk di hadapan keberhasilanmu." Aku tak tahu kenapa, tapi kalimat itu seperti doa. Doa yang kelak akan jadi nyata, bahkan jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan hari itu. Setahun berlalu sejak malam aku diusir dari rumah itu. Anakku kini sudah bisa berjalan kecil dengan langkah gontai, memanggilku dengan suara lembut. "Ibu, ibu." Setiap kali mendengarnya, hatiku bergetar. Semua rasa lelah hilang seketika. Bisnis kecilku bersama Pak Harun kini berkembang pesat. Kami mulai mengirim hasil panen ke beberapa toko besar dan warung makan. Di pasar, banyak yang memanggilku Bu Nadia Sayur, karena sayurku selalu habis duluan setiap pagi. Aku bekerja dari subuh, tapi tidak pernah merasa terbebani. Karena setiap sayur yang kuikat, setiap keringat yang menetes, adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan baru yang kupilih sendiri. Suatu hari, setelah selesai menata hasil panen, Pak Harun datang menghampiri sambil membawa map coklat. "Nadia, aku mau bicara sebentar." Aku berhenti menimbang timun dan menatapnya. "Ada apa, Pak? Kenapa?" Ia tersenyum tenang. "Aku sudah tua, usia ini gak bisa terus kerja di kebun. Tapi aku lihat kamu bukan hanya pekerja keras. Kamu punya otak bisnis yang tajam." Aku tertegun. "Maksud Bapak?" "Ambil alih saja kebun ini. Kembangkan jadi usaha milikmu sendiri," mataku membesar. "Tapi Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu." Pak Harun hanya tersenyum. "Aku tidak bicara tentang uang, aku bicara tentang kepercayaan." Aku tak sanggup menahan air mata. Selama ini, orang-orang selalu menilai aku dari masa laluku. Tapi Pak Harun melihat dari kerja keras dan niatku. Sejak hari itu, aku resmi mengelola kebun itu sendiri. Aku menamai usahaku Nadia Farm. Dari sana, aku belajar mengurus perizinan, membuat logo, bahkan belajar promosi melalui ponsel bekas. Awalnya sulit. Aku sering begadang, mencari cara agar hasil panen bisa dikirim lebih cepat dan aman. Tapi kelelahan itu terasa manis. Apalagi saat anakku duduk di pangkuanku sambil tersenyum polos, seolah mengerti perjuangan ibunya. Lambat laun, hasil usahaku mulai dilirik banyak pihak. Suatu pagi, seorang investor datang. Seorang wanita elegan bernama Bu Ratna. Ia pernah membeli sayur dariku dan terkesan dengan kebersihannya. "Nadia, aku ingin kamu ikut proyek baru. Aku sedang membuka lahan untuk pembangunan perumahan. Kita butuh orang yang bisa menyediakan hasil tani untuk proyek itu." Aku hampir tidak percaya. "Perumahan, Bu?" "Iya," katanya sambil tersenyum. "Kalau kamu mau, aku kenalkan dengan pengembangnya." Hari itu menjadi titik balik besar dalam hidupku. Aku diajak menghadiri pertemuan dengan tim pengembang. Untuk pertama kalinya, aku duduk di ruang rapat besar, di antara orang-orang berjas dan bergaun rapi. Aku mengenakan gamis abu dan jilbab hitam sederhana, tapi aku percaya diri. Karena aku tahu, yang membuatku berharga bukan bajuku, melainkan kerja kerasku. Pertemuan itu berjalan lancar. Mereka terkesan dengan caraku menjelaskan sistem distribusi hasil panen. Setelah rapat usai, seorang pria dari tim itu menatapku sambil berkata, "Kamu ini punya potensi luar biasa. Kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang pengelolaan tanah, kamu bisa naik level lebih cepat. Dunia properti butuh orang jujur seperti kamu." Kata-kata itu membuatku berpikir keras malam itu.
dunia properti, dunia yang selama ini terasa asing. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terus menari-nari di pikiranku. Aku mulai belajar tentang tanah, legalitas, hingga cara pengembangan rumah sederhana. Pak Harun mendukungku sepenuhnya. Ia berkata, "Kamu sudah menanam sayur di tanah orang. Sekarang saatnya kamu menanam masa depan di tanahmu sendiri." Malam demi malam aku belajar. Di setiap sujudku, aku berdoa kepada Allah agar langkahku diberi arah dan kekuatan. Aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi ada sesuatu dalam hati yang berkata, perjalanan ini baru dimulai. Aku belum tahu bahwa dari ilmu yang kupelajari malam itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan membuat orang-orang yang dulu mengusirku datang kembali ke hadapanku. Bukan untuk menghina, tapi untuk menunduk malu. Waktu terus berjalan, dan aku seperti pohon yang tumbuh diam-diam, tapi akarnya makin kuat. Nadia Farm kini sudah tak sekadar kebun kecil. Aku bekerja sama dengan beberapa petani lain, memperluas lahan hingga ke 3 desa. Bu Ratna, yang dulu memperkenalkanku ke dunia properti, kini jadi mentorku. Ia melihat ketekunanku dan mempercayaiku dalam hal-hal yang dulu terasa mustahil bagiku. Kalau kamu bisa atur hasil bumi dengan rapi, kamu juga bisa atur lahan rumah, Nat, katanya suatu sore sambil menyeruput teh. Aku tersenyum samar. Rumah? Saya cuma tahu cara menanam, Bu. Tapi rumah juga ditanam, Nat. Jawabnya ringan. Bedanya bukan dengan biji, tapi dengan kepercayaan. Ucapan itu mengendap lama dalam hatiku. Hari-hariku setelah itu dipenuhi perjalanan. Belajar tentang tanah, bahan bangunan, dan sistem kredit rumah. Aku banyak membaca, mencatat, mendengar, dan tak jarang begadang sampai pagi sambil menggendong anakku yang tertidur di pelukanku. Setiap malam, aku teringat malam saat aku diusir dari rumah dengan air menyiram tubuhku. Waktu itu aku merasa dunia hancur. Tapi kini, aku justru berterima kasih pada luka itu. Karena tanpanya, aku takkan berdiri sejauh ini. Beberapa tahun berlalu, dan proyek pertamaku di bawah bimbingan Bu Ratna akhirnya lahir. Sebuah kawasan kecil bernama Nadira Residence. Diambil dari gabungan namaku dan nama anakku, Rira. Hanya 10 unit rumah sederhana, tapi setiap rumah kubangun dengan sepenuh hati. Saat pembangunan dimulai, aku menatap lahan itu sambil menahan air mata. Bayangan masa lalu muncul sekilas, wajah Rizal yang marah, tawa Vina, dan tatapan dingin Buati. Tapi kini, aku tidak merasa benci. Aku hanya merasa sudah jauh. Mereka di masa lalu, dan aku sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh lagi. Suatu pagi, di tengah proyek berjalan, Bu Ratna menatapku dari balik kacamata hitamnya. "Kamu tahu, Nat, aku rasa kamu siap jalan sendiri." Aku menoleh kaget. "Maksud Ibu?" Ia tersenyum. "Kamu sudah bisa berdiri tanpa aku. Nadira Residence bukan hanya proyek pertama, tapi pijakanmu jadi pengembang besar. Aku yakin kamu akan jauh melesat." Aku menatapnya lama. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu bagaimana harus membalas." Bu Ratna menggeleng. "Cukup terus, jadi orang baik, itu sudah cukup." Dan benar saja, Nadira Residence terjual habis hanya dalam 3 bulan. Berita tentang pengembang muda bernama Nadia mulai menyebar. Orang-orang mengira aku wanita kaya yang lahir dari keluarga berada. Tak ada yang tahu bahwa dulu aku pernah duduk di depan rumah dengan air mengalir dari kepalaku. Kini, aku punya kantor kecil. Di dindingnya tergantung tulisan sederhana yang kutulis sendiri. Bangunlah bukan karena ingin membalas, tapi karena ingin menunjukkan bahwa Allah selalu punya rencana yang indah di balik luka malam itu. Aku duduk di depan meja kerja, menatap tumpukan berkas proyek baru. Anakku, Rira, berlari kecil menghampiriku sambil tertawa. "Ibu, lihat." Aku gambar rumahku gendong dia sambil tersenyum. "Iya, Nak. Nanti kita bangun rumah yang lebih banyak lagi ya." Dan di dalam hati, aku tahu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang belum pernah terbayang di pikiranku.
Sebuah pertemuan yang akan mengguncang masa laluku, tepat ketika aku sudah lupa bagaimana rasanya disakiti. Pagi itu, udara terasa hangat dan langit begitu cerah. Aku berdiri di depan gerbang besar bertuliskan Nadira Land Group, perusahaanku yang kini resmi berbadan hukum. Butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai di titik ini. Dari menjual sayur di pasar, menanam di kebun, hingga kini memimpin perusahaan properti yang sedang naik daun. Banyak orang memandangku dengan hormat, tapi di hatiku, aku tahu siapa aku sebenarnya. Seorang ibu tunggal yang dulu pernah diusir dari rumah dengan perut besar dan air mata di pipi. Setiap kali mengingat masa lalu, bukan sakit yang kurasakan, melainkan rasa syukur. Karena tanpa luka itu, aku takkan punya kekuatan sebesar ini. Hari itu, aku dan timku meninjau proyek baru. Perumahan Sejahtera Harmoni, rumah subsidi untuk masyarakat menengah. Kami berencana membuatnya dengan desain sederhana, tapi nyaman, lengkap dengan taman kecil di setiap rumah. Aku berdiri di tengah lahan yang masih berupa tanah merah. Suara alat berat terdengar, dan aroma debu bercampur angin siang. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan angin menerpa wajahku. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, semoga proyek ini menjadi berkah bagi banyak orang." Tiba-tiba ponselku berdering. "Bu Nadia, nanti sore ada calon pembeli yang mau lihat lokasi rumah subsidi ya?" Mereka bilang datang bertiga. "Baik," jawabku singkat. Sore itu, aku menunggu di lokasi marketing gallery, ditemani 2 staf muda. Rira duduk di pangkuanku, sibuk menggambar rumah kecil di buku sketsanya. Sementara aku memeriksa berkas calon pembeli yang akan datang. Nama di daftar itu membuatku berhenti sejenak. Rizal dan keluarga. Tanganku sempat gemetar. Rizal, nama itu bagai bayangan dari masa lalu yang berusaha kutinggalkan. Mungkinkah itu dia? Kupandangi tulisan itu lama. Hatiku bergetar tapi bukan karena cinta, melainkan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di halaman. 3 orang keluar dari dalamnya. Aku menoleh, dan waktu seakan berhenti. Di depan mataku berdiri Rizal bersama ibunya, Buati, dan seorang wanita muda dengan pakaian mencolok, Vina. Wanita yang dulu menyiramku air di depan rumah. Dunia seakan berputar perlahan. Mereka menatap area perumahan dengan raut penuh harap, tanpa tahu siapa yang sedang berdiri di depan mereka. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hatiku berdebar, tapi wajahku tetap tenang. Aku menatap Rira yang sedang tersenyum di pangkuanku, lalu mengusap lembut rambutnya. "Tenanglah, Nak. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang bagaimana Allah menunjukkan kebenaran dengan caranya sendiri." Ketiganya berjalan ke arahku. Rizal sempat menatapku sekilas, lalu berbisik pada Vina. Sepertinya dia orang marketing. Aku menunduk sedikit, menahan senyum samar. Mereka duduk di kursi depan meja galeri. Buati membuka pembicaraan dengan nada sombong. "Kami mau rumah yang murah tapi bagus. Jangan tipu-tipu ya. Banyak pengembang sekarang suka nipu." Aku menatapnya dengan senyum sopan. "Tentu, Bu. Di sini kami utamakan kejujuran." Vina menimpali sambil memainkan rambutnya. "Kalau DP-nya bisa dicicil, saya mau langsung pesan. Suami saya capek ngontrak terus." Kata suami saya keluar dari bibir Vina seperti pisau kecil yang tak sengaja menggores. Tapi aku hanya tersenyum. Rizal tidak banyak bicara. Ia terlihat lelah, wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Aku membuka berkas proyek dan mulai menjelaskan dengan suara tenang. Perumahan ini kami bangun dengan konsep hijau. Setiap rumah memiliki taman kecil dan sistem drainase yang baik. Buati mengangguk pelan. "Bagus juga. Nama perusahaannya apa, Nak?" Aku menatapnya lurus. "Nadira Land Group." Ketiganya terdiam sejenak. Vina berbisik pelan. "Kok kayak pernah dengar ya?" Rizal menatapku lebih lama kali ini. Matanya menyipit, seolah baru menyadari sesuatu.
Aku hanya tersenyum, menatap mereka satu persatu. Ada rasa getir di dada, tapi juga kepuasan yang halus. Bukan karena ingin mempermalukan, tapi karena melihat bagaimana roda kehidupan benar-benar berputar. Dan di saat itulah, aku tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah waktu yang sudah diatur Allah untuk menunjukkan bahwa setiap luka yang diterima dengan sabar akan berbuah manis pada waktunya. Suasana di ruang galeri sore itu mendadak berubah hening. Rizal menatapku lama, seolah mencoba mengingat sesuatu yang pernah hilang dari hidupnya. Matanya yang dulu penuh amarah kini tampak lelah dan redup. Sementara Bu Wati hanya menatap berkas-berkas di meja, tak sadar bahwa perempuan yang berdiri di depannya adalah menantu yang dulu ia usir tanpa ampun. Aku menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi. Hatiku berdetak kencang, tapi wajahku tetap tenang, seperti lautan yang menyembunyikan badai di bawah permukaannya. Nama yang indah, kata Bu Wati akhirnya. Nadira Land Group. Siapa pemiliknya? Aku tersenyum tipis. Pemiliknya seorang wanita, Bu. Wah, hebat sekali. Jarang ada perempuan bisa punya usaha besar seperti ini. Aku mengangguk pelan. Mungkin karena dia sudah kenyang merasakan pedihnya hidup, Bu. Jadi dia tahu bagaimana membangun sesuatu dari luka kata-kata. Itu membuat Rizal menunduk. Aku bisa melihat gerak bibirnya menelan ludah, seperti seseorang yang baru saja menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui. Vina memelototiku singkat, seolah tak nyaman dengan arah pembicaraan. Aku membuka peta lokasi perumahan di meja. Kalau Bapak dan Ibu tertarik, rumah di Blok B masih tersedia. Harganya terjangkau dan bisa dicicil ringan. Bu Wati langsung antusias. Bagus itu. Rizal, bagaimana? Rizal hanya diam. Suaranya akhirnya keluar lirih. Tadi kamu bilang pemiliknya seorang wanita. Siapa namanya? Aku menatap matanya dalam-dalam. Nadia. Satu kata itu keluar perlahan tapi tegas, seperti petir yang membelah langit senja. Vina langsung terbelalak, sementara wajah Bu Wati membeku. Hanya Rizal yang menatapku lama. Pupil matanya bergetar. Ia berusaha tersenyum kaku, tapi suaranya bergetar. Nadia? Aku menatapnya tanpa senyum. Sudah lama kan, Mas? Waktu berjalan cepat. Saya hanya perempuan yang dulu kalian siram air di depan rumah kalian. Bu Wati menatapku dengan wajah pucat. Astagfirullah. Jadi kamu... Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Nadia yang kalian usir saat hamil 9 bulan. Nadia yang kalian hina tanpa ampun. Suasana seketika hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan, berdetak di tengah keheningan yang menusuk. Rizal mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Aku minta maaf, Nat. Aku mengangkat tangan pelan, menghentikannya. Tidak perlu, Mas. Semua sudah lewat. Dulu kalian memberi saya luka, tapi justru dari luka itulah Allah memberi saya jalan untuk berdiri di sini hari ini. Vina menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha menggenggam tangan Rizal, tapi Rizal justru melepaskannya perlahan. Ia menatapku, lalu menatap anak kecil yang kini berdiri di sampingku, Rira. Dia anak kita? Tanyanya lirih. Aku menatap Rira, lalu menatap Rizal. Anak saya, bukan anak kita. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun yang pernah kulakukan. Bu Wati menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, Nadia, Ibu khilaf. Ibu tidak tahu akan seperti ini jadinya. Aku menggeleng perlahan. Tidak, Bu. Dulu Allah memang menutup hati Ibu agar saya bisa belajar kuat. Karena kalau Ibu membela saya waktu itu, mungkin saya tidak akan jadi siapapun hari ini. Air mata menetes di pipi Bu Wati. Vina sudah tak berani menatapku. Ia menggenggam tasnya erat-erat dan menunduk dalam-dalam. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri. Maaf, Bu, Mas, saya ada rapat lain. Tapi sebelum pergi, izinkan saya bilang satu hal. Mereka menatapku bersamaan. Aku melanjutkan dengan suara tenang namun tegas.
Air yang dulu kalian siram ke kepalaku sudah kering. Tapi dari tanah tempat air itu jatuh, tumbuh akar baru yang jadi fondasi perusahaanku. Aku berjalan keluar dari ruangan, menuntun tangan Rira. Sinar matahari sore menembus jendela besar, menyoroti langkahku yang perlahan menjauh dari masa lalu. Aku tak menoleh lagi, karena yang tertinggal di belakang bukan luka, melainkan pelajaran. Namun di kejauhan, aku masih bisa mendengar isak lirih Buati dan suara pelan Rizal yang berkata pada dirinya sendiri, dia benar-benar sudah jadi orang besar sekarang. Sementara aku menggenggam tangan kecil anakku dan tersenyum kecil, berbisik pelan. Lihat nak, roda kehidupan itu benar-benar berputar. Langit sore berubah jingga dan angin lembut meniup ujung jilbabku ketika aku melangkah keluar dari galeri. Rira berjalan di sampingku sambil menggenggam jariku, wajahnya riang, tak menyadari beratnya pertemuan yang baru saja terjadi. Di belakangku, 3 orang yang dulu pernah menindas hidupku kini tertunduk dalam diam, menatap punggungku yang menjauh, seolah waktu memberi mereka cermin, memperlihatkan betapa kejamnya masa lalu yang kini berbalik arah. Mobilku menunggu di depan. Aku membuka pintunya perlahan. Tapi sebelum masuk, aku sempat menatap langit. Dulu, aku pernah menangis di bawah langit yang sama. Tapi hari ini, aku tersenyum di bawahnya. Begitulah Allah menulis takdir dari titik paling rendah hingga ke puncak yang tak pernah kupikirkan. Di perjalanan pulang, pikiranku penuh campuran perasaan. Bukan dendam, bukan bangga, tapi semacam lega yang tak bisa dijelaskan. Aku tidak pernah ingin membalas mereka dengan kesedihan. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa tidak semua orang yang disakiti akan jatuh. Ada juga yang justru tumbuh lebih tinggi dari akar rasa sakitnya. Rira menatapku dari kursi belakang. Ibu, kenapa diam aja? Aku tersenyum kecil lewat kaca spion. Ibu cuma lagi bersyukur nak, karena punya aku. Aku tertawa lembut. Iya, karena punya kamu. Malamnya, setelah menidurkan Rira, aku duduk di balkon apartemen kecilku. Cahaya kota berkelip di kejauhan, dan di hadapanku, berkas-berkas proyek baru terhampar di meja. Tapi pikiranku bukan pada bisnis malam itu, melainkan pada apa yang baru saja terjadi. Aku masih bisa melihat jelas wajah Buati saat menyadari siapa aku. Matanya yang dulu memandangku dengan jijik, kini penuh penyesalan. Dan Rizal, lelaki yang dulu kucintai dengan sepenuh hati, kini hanya menjadi sosok asing dengan mata yang kehilangan arah. Vina duduk di kursinya tanpa kata, wajahnya pucat seperti kertas. Mereka bertiga datang dengan niat membeli rumah murah, tanpa tahu rumah itu dibangun oleh tangan perempuan yang dulu mereka hina. Allah memang tidak pernah tidur. Beberapa hari kemudian, berita kecil tentang kunjungan mereka mulai menyebar di kalangan staf. Tapi aku tidak ingin membahasnya. Aku hanya mengatakan, jangan hakimi siapapun. Dunia ini berputar, dan kadang kita yang di atas bisa turun, atau sebaliknya. Beberapa minggu berlalu. Suatu pagi, aku menerima surat. Amplopnya lusuh, tanpa nama pengirim. Saat kubuka, isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan. Nadia. Aku tidak pantas meminta apapun, tapi izinkan aku mengucapkan maaf. Aku hancur, Nat. Setelah kau pergi, semua hilang. Usahaku bangkrut, Vina meninggalkan aku beberapa kali tapi kembali karena terpaksa. Aku tahu ini balasan atas keegoisanku dulu. Semoga kau dan anakmu bahagia. Aku menatap surat itu lama, lalu meletakkannya di atas meja tanpa marah, tanpa senyum. Hanya diam, sambil berbisik lirih. Semoga Allah juga mengampunimu Rizal. Karena setiap kesalahanmu kini sudah jadi pelajaran untukku. Beberapa hari setelah surat itu, aku mendengar kabar bahwa Buati jatuh sakit. Mungkin karena beban batin atau karena usia. Aku sempat berpikir untuk menjenguknya, tapi hati ini belum siap. Aku hanya bisa berdoa dari jauh agar ia diberi ketenangan seperti yang akhirnya kudapatkan setelah sekian lama. Malam itu, aku menatap Rira yang tidur lelap di pelukanku.
Kupeluk dia erat-erat sambil berbisik, "Nak, suatu hari nanti kalau kamu besar, kamu akan tahu bahwa ibu pernah disakiti, tapi ibu tidak pernah membalas. Karena yang membalas bukan manusia, tapi Allah sendiri." Aku menatap jendela, melihat bayangan diriku sendiri di pantulan kaca. Perempuan yang dulu rapuh, kini berdiri kuat. Air yang dulu disiram ke kepalaku, kini menjadi simbol bahwa setiap kehinaan bisa berubah menjadi keberkahan, asal hati tetap sabar. Dan di antara gemerlap lampu malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Roda kehidupan benar-benar berputar. Bukan untuk membuatku sombong, tapi untuk mengingatkanku bahwa Allah selalu adil pada waktunya. 3 bulan berlalu sejak pertemuan itu, dan aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi kehidupan kadang punya cara lain untuk memanggil masa lalu kembali. Pagi itu, aku sedang meninjau proyek baru di luar kota. Matahari masih rendah, udara segar menembus kabin mobilku. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar, tapi entah kenapa hatiku berdebar aneh. Aku mengangkatnya dengan ragu. "Assalamualaikum," sebuah suara pelan menjawab, parau dan bergetar. "Waalaikumsalam." "Nadia, ini ibu." Suara itu membuat tubuhku kaku seketika. Butuh beberapa detik untuk memastikan bahwa yang bicara benar-benar Bu Wati, ibu mertuaku dulu. Aku menarik napas pelan. "Ibu." "Iya, nak, ibu mau minta maaf. Ibu gak pantas nelpon kamu, tapi ibu cuma mau ketemu sekali aja, kalau kamu mau." Nada suaranya berbeda, tidak lagi tinggi dan sombong, tapi lemah dan penuh sesal. Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Baik, Bu." Saya datang sore harinya, aku menuju rumah kecil di pinggiran kota yang alamatnya dikirim lewat pesan. Saat tiba, aku hampir tak mengenali tempat itu. Rumahnya sederhana, catnya mengelupas, dan di terasnya duduk seorang wanita tua dengan selimut di pangkuannya. Itu Bu Wati. Rambutnya sudah memutih, wajahnya keriput, dan matanya sayu. Ia tersenyum begitu melihatku. "Nadia, kamu datang juga?" Aku melangkah pelan ke arahnya. "Bagaimana kabar ibu?" Ia menghela napas panjang. "Ibu sakit, Nad. Sudah beberapa bulan gak bisa jalan jauh." Aku duduk di kursi di depannya. Hening beberapa saat. Lalu ia mulai bicara. Suaranya bergetar menahan tangis. "Ibu salah, Nak. Dulu ibu buta. Ibu pikir membela anak itu berarti menutup kesalahannya. Ibu gak sadar justru ikut melukai kamu. Waktu kamu diusir, ibu lihat kamu jalan sambil gendong perut besar itu. Tapi ibu diam. Sejak hari itu, hidup ibu gak pernah tenang." Aku menatap wajahnya yang rentah. Air matanya menetes satu-satu, menandai penyesalan yang begitu dalam. "Ibu sering mimpi, Nat. Mimpi kamu berdiri di depan rumah sambil menangis. Dan tiap bangun tidur, ibu selalu bilang dalam hati, 'Andai waktu bisa diulang.'" Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata. "Ibu," kataku perlahan, "semua sudah berlalu. Kalau saya masih simpan dendam, mungkin saya nggak akan sampai di sini." "Tapi ibu masih belum tenang," katanya. "Ibu pengen minta maaf di depan cucumu. Boleh ibu ketemu dia?" Aku terdiam. Butuh waktu beberapa detik untuk menjawab. Akhirnya aku mengangguk. "Baik, Bu. Besok saya ajak dia datang." Mata Bu Wati berbinar, seperti menemukan secercah cahaya di ujung hidupnya. "Terima kasih, Nak, Bah. Tahainak." Ibu nggak minta lebih, cuma mau lihat dan minta maaf sama dia. Malam itu, saat kembali ke rumah, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap Rira yang sedang tidur. Wajah polosnya membuat dadaku sesak. Aku teringat masa ketika aku menggendongnya sendirian, menahan sakit dan air mata. Dan kini, wanita yang dulu membuatku tersungkur, ingin memeluk anakku dengan tangannya yang dulu ikut mengusirku. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa membenci lagi. Mungkin karena hati yang disakiti terlalu lama akhirnya hanya ingin tenang. Keesokan harinya, aku datang bersama Rira. Bu Wati sudah menunggu di kursi roda.
Matanya berkaca-kaca saat melihat anak kecil yang berjalan pelan menghampirinya. "Ini cucu ibu?" katanya dengan suara gemetar. Aku mengangguk. "Namanya Rira." Rira mendekat tanpa ragu. "Nenek sakit ya?" Pertanyaan polos itu membuat Bu Wati menangis. Ia meraih tangan kecil Rira dan menciumnya lama sekali. "Iya nak, nenek sakit, tapi sekarang sudah lebih ringan setelah lihat kamu." Aku menatap pemandangan itu dengan dada bergetar. Ada sesuatu yang hangat di sana. Sesuatu yang dulu kukira sudah mati. Maaf. Sebelum aku pergi, Bu Wati menatapku lemah. "Nadia, ibu gak tahu hidup ibu sampai kapan. Tapi ibu cuma mau kamu tahu. Ibu bangga sama kamu. Allah membuktikan kalau yang dulu hina bisa berdiri lebih tinggi dengan cara terhormat." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku menggenggam tangannya erat. "Terima kasih, Bu. Doakan saya tetap di jalan yang benar." Hari itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku dan Bu Wati berpelukan. Tidak sebagai menantu dan mertua, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama belajar dari luka. Di perjalanan pulang, Rira memeluk tanganku. "Ibu, nenek baik ya?" Aku tersenyum. "Iya, nak. Allah bisa lembutkan hati siapa saja, bahkan yang dulu keras sekalipun." Dan malam itu aku sadar, pengampunan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Sejak hari itu, hidupku terasa lebih tenang. Pertemuan dengan Bu Wati seperti menutup satu bab yang dulu berat ku jalani. Rira sering menanyakan neneknya, bahkan kadang mengajakku menjenguk. Dan meski awalnya masih ragu, aku akhirnya mulai sering datang, sekadar membawakan buah, susu, atau sekotak roti kesukaannya. Bu Wati semakin lemah dari hari ke hari, tapi setiap kali melihatku datang, matanya selalu berbinar. "Kalau kamu datang, ibu rasanya seperti diampuni sama Allah," katanya suatu siang. Aku hanya tersenyum. "Ibu gak perlu merasa bersalah terus, yang penting sekarang ibu tenang." Hari demi hari berlalu, dan aku pun semakin sibuk dengan proyek-proyek baru. Perusahaanku mulai berkembang pesat. Setiap proyek yang kuluncurkan selalu membawa pesan moral yang sama. Rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat seseorang bisa pulang tanpa takut disakiti. Sore itu, aku sedang memeriksa area pembangunan perumahan tahap 3. Suara pekerja terdengar riuh, debu menari-nari di udara. Lalu ponselku berdering. Nomor rumah sakit. Hatiku langsung berdebar. Begitu kuangkat, suara di ujung sana berkata pelan, "Ibu Wati baru saja masuk rumah sakit. Kami dapat nomor ibu dari buku catatannya." Aku segera bergegas ke sana. Begitu masuk ruang perawatan, kulihat Bu Wati terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tapi masih ada senyum kecil saat melihatku. "Nadia." Suaranya nyaris tak terdengar. Aku mendekat, menggenggam tangannya. "Ibu, saya di sini." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, kamu datang lagi." Aku tersenyum tipis. "Ibu udah cukup beristirahat, nanti juga sembuh." Ia menggeleng pelan. "Ibu rasa waktu ibu sudah dekat. Tapi ibu tenang, karena sudah lihat kamu sukses dan bahagia. Allah sudah balas semua kebaikanmu." Nah, aku menelan ludah, menahan tangis yang ingin pecah. "Ibu jangan bicara begitu." Ia tetap tersenyum lemah. "Satu hal yang ibu sesali cuma satu, Nat. Ibu gak sempat minta maaf ke anakmu dulu waktu kamu diusir. Tapi sekarang, setiap kali dia datang peluk ibu, rasanya Allah udah maafin ibu lewat dia." Aku menggenggam tangannya lebih erat. Air mataku jatuh ke selimut putih yang menutupi tubuhnya. "Ibu, saya sudah lama memaafkan. Jangan pikirkan masa lalu lagi ya." Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu perempuan paling kuat yang pernah ibu kenal. Ibu dulu buta, sekarang baru bisa lihat siapa yang benar-benar berhati bersih." Suara napasnya makin pelan. Aku tahu waktu itu datang lebih cepat dari yang kukira. Ia menatapku sekali lagi, lalu tersenyum kecil. "Jaga cucuku, Nat."
Setelah kalimat itu, matanya perlahan tertutup. Aku membeku, tanganku gemetar. Air mata yang kutahan pecah, mengalir deras. Perawat yang masuk hanya menunduk pelan. Beliau sudah tenang, Bu Nadia. Aku berdiri lama di sisi ranjang, menatap wajah tua itu. Perempuan yang dulu menjadi sumber lukaku, kini pergi dalam peluk maafku. Dan di saat itu aku sadar. Kadang, Allah memintamu mengampuni bukan untuk orang lain, tapi untuk menyembuhkan hatimu sendiri. Beberapa hari setelah pemakaman, aku datang sendirian ke makamnya. Ku bawa setangkai bunga melati, dan di bawah langit yang mendung aku berbisik, "Ibu, sekarang sudah tidak ada dendam di antara kita. Terima kasih karena dulu ibu pernah jadi bagian dari perjalanan saya, meski lewat luka." Aku berdiri lama di sana, membiarkan angin membawa dedaunan kering berputar di sekitarku. Dan di dalam hati, aku tahu semua sudah genap. Ketika aku kembali ke mobil, Rira menungguku di kursi belakang. Ia menatapku dengan polos. "Ibu nangis?" Aku mengusap air mataku pelan. "Enggak, Nak. Ibu cuma bersyukur." "Bersyukur kenapa?" Aku tersenyum. "Karena Allah sudah kasih kita rumah yang paling indah. Bukan rumah dari batu, tapi dari ketenangan hati." Mobil berjalan perlahan meninggalkan pemakaman. Sementara di belakangku, matahari sore mulai tenggelam. Cahayanya jatuh lembut di kaca mobil, seolah mengucap salam perpisahan dari masa lalu yang akhirnya benar-benar selesai. Beberapa bulan setelah kepergian Bu Wati, hidupku perlahan kembali tenang. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menekan dadaku. Hanya rasa syukur yang kini tumbuh seperti taman kecil di hati. Rira tumbuh cepat, ceria, dan cerdas. Setiap pagi ia selalu memelukku sebelum berangkat sekolah, lalu berkata, "Ibu jangan lupa makan ya." Kalimat itu sederhana, tapi setiap kali mendengarnya, aku merasa lengkap. Anak kecil ini adalah alasan aku bisa melewati segalanya. Suatu pagi, aku menerima undangan untuk menghadiri acara penghargaan bagi pengusaha perempuan inspiratif tingkat nasional. Namaku tercantum di sana, mewakili bidang pengembangan properti. Rasanya tak nyata. Dulu aku hanya wanita yang diusir dengan perut besar, kini undangan itu datang kepadaku dengan cap resmi dan pita emas di sudutnya. Hari acara pun tiba. Aku mengenakan setelan krem sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Rira ikut menemaniku, duduk di kursi tamu kehormatan. Saat namaku dipanggil ke panggung, lampu sorot menyoroti langkahku. Tepuk tangan terdengar riuh, tapi di dalam diriku hanya ada satu kalimat yang bergema. "Ya Allah, Engkaulah yang mengangkatku dari tanah tempat aku dijatuhkan." Di atas panggung, aku menerima plakat penghargaan itu dengan senyum tenang. Pembawa acara bertanya, "Apa yang membuat Ibu Nadia tetap kuat sampai berada di titik ini?" Aku memandang ke arah audiens, lalu berkata, "Pelan, dulu saya disakiti, dihina, dan ditinggalkan. Tapi saya memilih untuk tidak membalas, hanya bekerja keras dan percaya bahwa Allah tidak pernah tidur. Karena setiap luka, kalau dirawat dengan sabar, akan tumbuh jadi kekuatan." Ruangan itu hening. Beberapa orang terlihat menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku menunduk hormat, lalu turun dari panggung, menggandeng tangan Rira. Ia menatapku bangga. "Ibu hebat banget." Aku tersenyum. "Bukan ibu yang hebat, Nak, tapi Allah yang baik." Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan tak terduga. Dari Rizal. Aku sempat terdiam lama menatap layar ponsel. Pesannya singkat. "Nadia, aku ingin ketemu. Aku ingin minta maaf secara langsung. Aku sudah kehilangan segalanya. Butuh waktu beberapa jam untuk berpikir. Bagian diriku yang dulu pernah terluka ingin menolak. Tapi bagian lain dalam diriku berkata, mungkin ini saatnya menutup semua pintu dengan tenang." Akhirnya aku menjawab, "Baik, besok di kantor jam 10. Keesokan harinya, Rizal datang. Tubuhnya jauh berbeda dari dulu. Lebih kurus, wajahnya tirus, matanya sayu.
Ia berdiri di depan pintu ruanganku, menunduk dalam. Aku menyilakan duduk. "Gimana kabar kamu, Mas?" tanyaku pelan. Ia tersenyum kaku. "Seharusnya aku yang nanya begitu. Tapi hidupku hancur, Nad. Bisnis gagal, Vina pergi. Aku cuma punya penyesalan sekarang." Aku diam mendengarkan tanpa memotong. Ia melanjutkan, suaranya bergetar. "Waktu kamu berdiri di depan rumah itu dulu, aku pikir aku menang. Tapi ternyata sejak hari itu aku kehilangan segalanya. Aku lihat kamu sekarang, aku malu." Aku menarik napas panjang. "Semua sudah berlalu, Mas. Kita punya jalan masing-masing." Rizal menatapku lama. "Kalau boleh, aku cuma pengen lihat anakku sekali aja, Nat." Aku menatapnya, lalu perlahan berkata, "Rira belum tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi suatu hari nanti, kalau waktunya tepat, aku akan kenalkan kamu padanya. Bukan sebagai orang yang pernah menyakiti ibunya, tapi sebagai ayah yang sedang belajar menyesal." Air mata jatuh di pipinya. Ia menunduk lama, lalu berkata, pelan, "Terima kasih, Nat. Kamu jauh lebih baik dari apa yang aku pantas dapatkan." Sebelum pergi, Rizal berdiri di depan pintu. "Aku cuma pengen bilang satu hal terakhir. Kamu bukan cuma istri yang baik, tapi juga manusia yang paling kuat yang pernah aku kenal." Aku menatapnya tenang. "Kekuatan itu datang dari Allah, Mas. Dia yang memulihkan hati saya." Ia tersenyum samar, lalu pergi perlahan, meninggalkan ruangan. Aku menatap punggungnya menghilang di balik kaca, dan dalam hati aku tahu, semua sudah selesai. Malamnya, Rira datang memelukku sebelum tidur. "Ibu, kenapa ibu sering bantu orang yang jahat ke ibu dulu?" Aku tersenyum dan mengusap rambutnya lembut. "Karena kalau ibu gak belajar memaafkan, hati ibu gak akan pernah tenang, Nak. Dan kalau hati gak tenang, kita gak bisa bahagia." Rira mengangguk kecil. "Aku mau jadi kayak ibu." Aku menatap matanya yang jernih dan berkata pelan, "Jadilah lebih baik dari ibu, Nak. Karena itu warisan terbaik yang bisa ibu kasih." Di luar jendela, hujan turun pelan. Setiap tetesnya mengingatkanku pada malam ketika aku disiram air 1 tahun lalu. Bedanya, kini air itu bukan lagi simbol penghinaan, tapi tanda kehidupan baru yang terus tumbuh di tanah kesabaran. Pagi itu, sinar matahari jatuh lembut di halaman kantor. Burung-burung kecil hinggap di pagar besi, dan udara terasa lebih damai dari biasanya. Aku duduk di ruang kerja sambil menatap foto-foto proyek perumahan yang terpajang di dinding. Setiap foto punya cerita. Dari tanah kosong hingga menjadi rumah, dari air mata hingga menjadi senyum. Hari itu, aku mendapat undangan istimewa dari pemerintah daerah. Perusahaan kami diminta membangun kompleks perumahan untuk ibu tunggal dan korban kekerasan rumah tangga. Aku membaca proposalnya berkali-kali. Dadaku bergetar. Aku tahu betul bagaimana rasanya tak punya tempat untuk pulang. Bagaimana dinginnya malam di jalan saat dunia membuangmu tanpa belas kasih. Aku langsung menyetujui proyek itu. Bukan karena keuntungan, tapi karena aku ingin memberi rumah bagi mereka yang dulu pernah berjalan di jalan yang sama denganku. Beberapa bulan kemudian, pembangunan dimulai. Setiap batu bata yang ditumpuk terasa seperti doa yang kusematkan satu persatu. Para pekerja memanggilku Bu Nadia dengan nada hormat. Tapi di dalam hati, aku masih merasa seperti Nadia yang dulu, yang menunduk di bawah hujan, menggigil di depan rumah tempat ia diusir. Bedanya kini, hujan itu tak lagi menakutkan. Ia justru jadi saksi bahwa setiap badai bisa berubah jadi pelangi bila disambut dengan sabar. Suatu sore, aku berjalan menyusuri area proyek. Anak-anak kecil berlarian di antara rumah-rumah yang sudah jadi. Beberapa ibu duduk di beranda, tertawa pelan sambil menjemur pakaian. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Salah satu dari mereka menghampiriku. "Bu, terima kasih. Kalau bukan karena program ini, saya nggak tahu tinggal di mana. Suami saya ninggalin saya waktu hamil 7 bulan." Aku menatapnya lama dan tanpa sadar meneteskan air mata.
Saya pernah di posisi ibu, jawabku pelan. Tapi Allah gak pernah meninggalkan siapapun. Rumah ini bukti kalau kita masih punya tempat untuk mulai lagi. Wanita itu memelukku tiba-tiba, menangis di bahuku. Aku ikut menangis tanpa suara. Karena di saat itu, aku sadar bahwa luka yang dulu hampir membunuhku, kini jadi alasan orang lain bisa hidup. Ketika senja datang, aku duduk di salah satu beranda rumah yang belum ditempati. Rira berlari kecil menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. "Ibu, ini buat ibu sama aku," katanya sambil tersenyum. Kami duduk berdampingan, menatap langit jingga. "Indah ya, nak," ucapku. "Iya, Bu. Rumah-rumah ini nanti buat orang yang nggak punya rumah, ya?" Aku mengangguk pelan. "Iya, karena dulu ibu juga nggak punya rumah. Tapi Allah balikin semuanya, lebih dari yang ibu minta." Rira bersandar di bahuku. "Berarti sekarang ibu udah bahagia?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan senyum yang tulus. "Iya, nak. Karena kebahagiaan itu bukan soal punya segalanya, tapi soal bisa memaafkan tanpa sisa." Langit mulai memerah. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan debu pembangunan. Aku menatap hamparan rumah di depanku, rumah-rumah yang akan menjadi tempat berlindung bagi banyak wanita dan anak-anak. Mungkin inilah cara Allah menulis akhir cerita seseorang, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberkahan. Malamnya, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Perempuan di sana tampak berbeda dari yang dulu. Matanya lebih tenang, senyumnya lebih dalam. Aku menatap pantulan itu sambil berbisik, "Terima kasih, Allah, karena Engkau tidak hanya membangunkan aku dari kehancuran, tapi juga menjadikanku rumah bagi orang lain." Dan di bawah sinar lampu kamar yang lembut, aku tahu, rumah bukan lagi sekadar tempat aku tinggal. Rumah adalah hatiku sendiri, yang akhirnya bisa ditempati oleh kedamaian yang dulu hilang. Hari itu, angin pagi membawa aroma hujan semalam. Langit masih sedikit mendung ketika aku tiba di proyek baru. Para pekerja sibuk memasang pagar dan menata taman, sementara beberapa calon penghuni mulai datang untuk survei rumah. Aku berjalan perlahan, memerhatikan satu persatu wajah mereka. Wajah-wajah yang menyimpan harapan baru setelah masa lalu yang pahit. Tiba-tiba, langkahku terhenti saat mataku menangkap sosok yang tak asing. Seorang pria berdiri di depan salah satu rumah yang sudah jadi, mengenakan kemeja lusuh dan wajahnya tampak menua. Itu Rizal. Tubuhku sempat kaku. Sudah lama aku tidak melihatnya. Sejak terakhir kali ia datang ke kantorku untuk meminta maaf, kami tak pernah bertemu lagi. Ia menoleh, dan tatapan kami bertemu. Rizal tersenyum tipis, lalu menunduk hormat. Aku menghampirinya perlahan. "Mas Rizal?" "Ya," jawabnya pelan. "Aku dengar ini proyek rumah untuk ibu tunggal. Aku datang bukan untuk beli rumah, tapi bantu kerja apa saja di sini, kalau kamu izinkan." Aku terdiam. "Bantu kerja?" Ia mengangguk, suaranya lirih. "Aku udah gak punya apa-apa, Nat. Tapi aku masih pengen berguna. Aku tahu aku gak pantas minta tolong sama kamu. Tapi biar aku kerja di sini, bersihin area, angkut bahan, apa saja." Ada sesuatu yang sesak di dadaku. Aku menatap wajahnya, tidak lagi angkuh seperti dulu. Wajah itu kini penuh kelelahan, tapi juga keikhlasan. Mungkin inilah yang disebut roda kehidupan yang benar-benar berputar. Aku menarik napas panjang. "Mas, ini proyek sosial. Semua pekerja dibayar, tapi bukan karena belas kasihan. Kalau Mas mau kerja sungguh-sungguh, saya terima." Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nat. Terima kasih banget." Hari-hari berikutnya, aku sering melihat Rizal di proyek. Ia bekerja tanpa mengeluh, mengangkut semen, menyapu halaman, bahkan membantu para pekerja tua yang kelelahan. Setiap kali kami bertemu, ia hanya menunduk sopan, tidak banyak bicara. Mungkin karena antara kami sudah tak ada apapun yang perlu dijelaskan. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Para pekerja berlari ke pos.
Tapi Rizal tetap di luar, menutup bahan bangunan dengan terpal agar tidak basah. Aku menghampirinya sambil membawa payung. "Mas, udah cukup. Nanti sakit ia menoleh, basah kuyup tapi tersenyum." "Nggak apa-apa, Nat. Aku cuma nggak mau bahan ini rusak. Kamu udah kerja keras bangun tempat ini. Aku cuma bantu semampuku." Aku menatapnya dalam diam. Hujan turun deras, menimbulkan aroma tanah basah yang sama seperti malam aku dulu diusir dari rumah. Tapi kali ini rasanya berbeda. Dulu aku di bawah air yang penuh penghinaan. Kini aku berdiri di bawah hujan yang penuh pengampunan. Beberapa minggu kemudian, proyek itu rampung. Rizal mendatangiku setelah upacara peresmian. Ia membawa sebuah map lusuh dan menyerahkannya kepadaku. "Ini sertifikat rumah yang dulu kita tempati. Waktu aku bangkrut, aku jual ke orang lain, tapi baru-baru ini aku bisa tebus kembali. Aku ingin kasih ini ke kamu. Rumah itu bukan tentang masa lalu, tapi tentang maaf yang belum selesai." Aku menatap map itu lama. Rasanya seperti memegang kembali potongan hidup yang dulu hilang. "Aku gak butuh rumah itu lagi, Mas," kataku pelan. "Tapi kalau Mas mau jadikan itu tempat tinggal dan ibadah, aku izinkan. Mungkin di sanalah Allah ingin kamu memulai lagi." Rizal terdiam lama, lalu menunduk. "Kamu tetap seperti dulu, Nat. Gak pernah marah, cuma selalu sabar." Aku tersenyum samar. "Bukan karena aku kuat, Mas, tapi karena aku capek jadi lemah." Kami berdiri dalam diam di tengah senja yang mulai turun. Tak ada lagi dendam. Tak ada lagi kata yang perlu diucap. Hanya dua manusia yang pernah saling menyakiti, kini berdiri sebagai dua orang yang sama-sama belajar dari hidup. Sebelum berpisah, Rizal menatapku satu kali lagi. "Nat, kalau nanti Rira sudah besar, bilang sama dia. Ayahnya menyesal, tapi juga bangga karena punya ibu sebaik kamu." Aku mengangguk pelan. "Akan saya sampaikan." Langkahnya menjauh pelan, meninggalkan halaman proyek. Aku menatap punggungnya hingga menghilang di tikungan. Dan di saat itu, aku tahu. Masa lalu benar-benar telah kututup. Bukan dengan amarah, tapi dengan pintu maaf. Sore itu, aku berdiri di depan rumah baru yang akan dihuni esok hari. Kupandangi dinding putihnya yang masih bersih, lalu berbisik pelan. Dulu aku diusir dari rumah. Dan hari ini aku membangun rumah untuk banyak orang. Betapa luar biasanya cara Allah mengembalikan segalanya. Hujan turun lagi malam itu. Tapi kali ini aku tidak berlari menghindar. Aku berdiri di bawahnya, menatap langit, membiarkan setiap tetesnya jatuh di wajahku. Seperti salam dari masa lalu yang akhirnya benar-benar reda. Sudah hampir setahun sejak proyek itu selesai. Perumahan bagi para ibu tunggal kini penuh dengan kehidupan baru. Anak-anak bermain di jalan kecil yang bersih, tertawa tanpa rasa takut. Sementara para ibu saling menolong, menanam bunga di depan rumah mereka. Setiap kali aku datang ke sana, aku merasa seperti sedang melihat versi lain dari diriku sendiri. Yang dulu berjuang sendirian, kini berlipat-lipat menjadi banyak wanita kuat yang saling menguatkan. Rira kini berusia 8 tahun. Ia tumbuh jadi gadis kecil yang lembut hatinya, tapi tegas seperti diriku dulu saat bertahan di masa paling gelap. Suatu pagi, ia menghampiriku yang sedang membaca di balkon. "Ibu, tadi aku mimpi ketemu ayah," katanya dengan nada polos. Aku menatapnya lembut. "Oh ya, dalam mimpi itu, ayah ngomong apa, Nak?" Rira tersenyum kecil. "Ayah bilang, aku harus sayang sama ibu, karena ibu itu hadiah dari Allah buat dia." Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk halus, membuat mataku panas. Kupeluk dia erat-erat, membiarkan air mata jatuh di pundaknya. Mungkin itu hanya mimpi, tapi aku tahu Allah punya cara sendiri untuk menyampaikan pesan lewat hati anak-anak. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Rizal sakit keras. Bukan hal mengejutkan, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak mendengarnya. Aku sempat bimbang untuk menjenguk, namun setelah salat malam, aku merasa hatiku terdorong untuk datang.
Saat aku tiba di rumah kecil yang dulu pernah ia tawarkan padaku, kudapati Rizal terbaring lemah di atas ranjang. Matanya redup, tapi begitu melihatku, ia tersenyum lemah. "Nat, aku senang kamu datang." Aku duduk di kursi di sebelahnya. "Gimana keadaan Mas sekarang?" "Sudah cukup baik," katanya, walau jelas tubuhnya gemetar. Ia menatap langit-langit, lalu berkata pelan, "Aku sering lihat kamu di berita. Setiap kali nama kamu disebut, aku cuma bisa nangis. Bukan karena iri, tapi karena bangga. Kamu benar, Nat. Allah benar-benar adil." Aku menatapnya lama. "Mas, jangan pikirin masa lalu lagi. Fokus sembuh. Kalau Allah masih kasih kesempatan, gunakan buat kebaikan." Ia tersenyum samar. "Aku udah gak berharap panjang umur, Nat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku doakan kamu setiap malam. Semoga kamu selalu dijaga dan anak kita tumbuh jadi orang baik." Kalimat itu membuat hatiku mencelos. Aku tak ingin menangis di depannya, tapi air mata itu tak bisa kutahan. Aku menunduk, menggenggam tangannya pelan. "Terima kasih, Mas. Saya juga doakan semoga Allah maafkan semua yang pernah terjadi." Rizal menarik napas panjang, lalu berkata, pelan, "Aku udah tulis surat buat Rira. Kalau nanti aku gak ada, tolong kasih ke dia, waktu dia cukup besar buat mengerti." Aku menerima amplop kecil dari tangannya. "Baik, Mas, nanti saya serahkan." Ia tersenyum tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku melihat tatapan yang dulu pernah kucintai. Tapi kini tanpa hasrat, tanpa luka, hanya kedamaian. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang. Rizal meninggal dunia di tengah malam, dalam keadaan tenang. Di sampingnya, ditemukan Al-Quran terbuka, dan surat yang sama seperti yang ia titipkan padaku. Hari pemakamannya sederhana. Aku berdiri agak jauh, bersama Rira yang menggenggam tanganku erat-erat. "Dia ayahmu, Nak," bisikku lirih. Rira menatap liang kubur yang baru ditutup, matanya basah. "Dia udah diampuni Allah kan, Bu?" Aku mengusap rambutnya lembut. "Kalau dia sungguh-sungguh tobat, pasti sudah diampuni, Nak." Kami menunduk lama. Langit sore itu penuh awan putih. Angin bertiup pelan membawa daun-daun kering menari di udara. Aku menatap tanah merah itu sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku sudah memaafkan seluruh masa laluku. Ampunilah dia seperti Engkau telah menguatkanku. Jadikan kepergiannya sebagai tanda berakhirnya luka antara kami." Saat pulang, Rira menggandeng tanganku tanpa bicara. Di tengah perjalanan, ia berucap pelan, "Ibu, aku sayang Ibu." Aku menatapnya sambil tersenyum dengan mata basah. "Dan Ibu sayang kamu, Nak." Lebih dari apapun malam itu, aku berdiri di balkon rumahku, menatap langit yang sama. Langit yang dulu menyaksikan aku diusir, menangis, lalu bangkit. Kini di bawah langit yang sama, aku mengirimkan doa, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang pernah menyakitiku. Karena aku tahu, pada akhirnya, semua manusia sedang berjalan menuju Allah, dan hanya yang berhati lapang yang akan sampai dengan tenang. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak semua badai itu reda. Kini hidupku seperti air sungai yang mengalir tenang, tak lagi bergemuruh, tapi membawa kesejukan bagi siapapun yang meneguknya. Perusahaanku, Nadira Land Group, menjadi salah satu pengembang yang dikenal karena program sosialnya. Tiap proyek yang kami bangun bukan sekadar perumahan, tapi juga kisah tentang harapan baru bagi banyak orang yang pernah kehilangan rumah, kehilangan cinta, atau kehilangan harga diri. Pagi ini, aku berdiri di depan gedung besar dengan papan nama bertuliskan Rumah Harapan Ibu Nadia. Itu bukan proyek bisnis, tapi rumah perlindungan untuk perempuan dan anak-anak yang membutuhkan tempat aman. Saat melihat para ibu tersenyum menyambutku, aku merasa dada ini hangat. Aku tahu, inilah makna sebenarnya dari rumah. Seorang jurnalis menghampiriku siang itu untuk wawancara. "Bu Nadia," katanya sopan, "apa rahasia ibu sampai bisa membangun semua ini dari nol?" Aku tersenyum kecil. "Tidak ada rahasia,
hanya air mata, doa, dan keyakinan bahwa Allah tak pernah meninggalkan siapapun. Dulu saya dijatuhkan, tapi ternyata disitulah Allah mulai mengangkat saya. Ia mencatat kata-kataku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku melanjutkan, saya tidak ingin dikenal karena kekayaan, tapi karena pernah gagal dan tidak berhenti. Karena di titik paling gelap, saya belajar kalau kita percaya pada Allah, bahkan reruntuhan pun bisa tumbuh jadi taman. Sore itu, setelah semua orang pulang, aku duduk di taman kecil di belakang bangunan. Rira kini sudah remaja, duduk di sampingku sambil menulis di buku hariannya. "Ibu," katanya sambil tersenyum. "Temanku bilang aku beruntung punya ibu kayak ibu." Aku menatapnya lembut. "Kamu tahu nggak, Nak? Dulu ibu juga pernah berharap punya ibu seperti ibu yang sekarang." Rira menatapku bingung. "Maksudnya?" Aku menatap langit. "Maksudnya, ibu dulu nggak tahu caranya bahagia. Tapi Allah ngajar ibu lewat kamu. Sekarang, ibu bisa kasih cinta yang dulu ibu cari." Rira tersenyum, lalu bersandar di bahuku. "Berarti aku hadiah, ya Bu?" Aku mengusap rambutnya. "Iya, kamu hadiah terbesar." Matahari mulai tenggelam. Langit berubah oranye, dan angin sore membawa suara azan dari masjid kecil di ujung jalan. Aku menatap ke arah cahaya itu sambil menarik napas panjang. Hidupku berputar begitu jauh. Dulu aku berdiri di depan rumah dengan air mengalir dari kepalaku, diusir dan dihina. Kini, aku berdiri di depan ratusan rumah yang kubangun untuk orang lain, agar mereka tak pernah merasakan apa yang pernah kualami. Setiap luka ternyata memang punya arah, hanya saja kita sering tak sabar untuk melihat kemana Allah akan membawanya. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka surat lama yang dulu Rizal titipkan untuk Rira. Anakku sudah cukup besar untuk membacanya sekarang. Aku memanggilnya ke ruang tamu. "Rira, ini surat dari ayahmu." Ia menatapku ragu. "Boleh aku baca sekarang, Bu?" Aku mengangguk. Rira membuka amplop itu perlahan. Tulisan tangan Rizal tampak rapi meski tintanya mulai pudar. "Nak, kalau kamu baca surat ini, berarti ayah sudah nggak ada. Jangan sedih. Ayah cuman mau bilang satu hal. Ibumu perempuan terhebat yang pernah ayah kenal. Kalau kamu ingin tahu seperti apa cinta yang paling tulus, lihatlah ibumu. Jaga dia, karena lewat dia, ayah belajar arti penyesalan dan cinta sejati." Rira menutup surat itu, lalu memelukku erat. Air matanya menetes di bahuku. "Ibu, ayah baik ya?" Aku tersenyum lembut. "Dulu tidak, Nak. Tapi di akhir hidupnya, dia jadi orang baik." Kami berdua diam cukup lama, hanya mendengar detik jam yang berjalan. Dalam keheningan itu, aku merasa sesuatu di hatiku benar-benar selesai. Tak ada lagi luka, tak ada lagi penyesalan. Yang tersisa hanya ketenangan dan rasa syukur yang dalam sekali. Beberapa minggu kemudian, aku mengunjungi makam Buwati dan Rizal. Kukirimkan doa dengan bibir bergetar. "Ya Allah, ampuni mereka seperti Engkau telah menguatkanku. Jadikan kisah kami pelajaran bagi siapapun yang sedang berjuang dalam kesakitan." Angin berhembus pelan, langit cerah, dan burung-burung beterbangan di atas pemakaman itu. Aku berdiri lama di sana, lalu tersenyum. Kini aku tahu, hidupku bukan kisah tentang dendam, tapi tentang bagaimana Allah menulis akhir yang penuh rahmat dari awal yang penuh luka. Aku melangkah pergi dengan hati ringan. Langkah yang dulu gontai kini mantap, karena setiap langkahku bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang kehidupan baru yang Allah titipkan. Dan di bawah langit yang dulu jadi saksi air penghinaan, kini hanya ada satu kalimat yang kugumamkan pelan. "Terima kasih Allah, karena Engkau jadikan air itu sumber kehidupan, bukan kehancuran." Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar,
Bagikan cerita ini kepada sahabat kalian. Dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.